mendapat bagian di dalam kerajaan, tetapi menjadi nyata bahwa kasih-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, kuasa salib-Mu membuka jalan bagi kami untuk mendapat kemuliaan itu. Sehingga sekalipun tanpa dasar kami dimuliakan, tanpa dasar kami menerima janji Tuhan, kami belajar percaya dan terus belajar percaya bahwa kuat kuasa salib-Mu membawa hidup kami, menuntun hidup kami. Melangkah dalam kepastian, melangkah dalam kemenangan karena Tuhan. Yesus. Kuasa Roh-Mu yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kebenaran firman-Mu terus menguasai pikiran kami, akal budi kami, sehingga pikiran kami diubahkan, terus dibaharui sampai memiliki pikiran Kristus. Hati kami terus dibaharui, hati kami terus disucikan, dimurnikan sampai memiliki hatinya Kristus. Layakkan hamba oleh karena kuasa darah Tuhan, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersyukur atas anugerahnya, bersyukur atas kemurahannya, sampai pada kesempatan ini kita boleh mendapat kesempatan untuk memahami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Dunia boleh menjanjikan kemerdekaan, dunia boleh menyediakan sarana prasarana untuk manusia dimerdekakan, tetapi kemerdekaan yang Tuhan Yesus sediakan berbeda dengan kemerdekaan yang disediakan oleh dunia. Kita baca 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Korintus pasal 3 kita baca mulai ayat 15. 2 Korintus pasal 3 ayat 15, inilah firman Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kitab Musa menjadi tertutup, sulit dipahami.
Sebab ada selubung, seakan kitab Musa itu termeterai, tertutup, terselubungi. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terus 18, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. amin. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu menjadikan umat Allah bertumbuh, diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau kemerdekaan yang disediakan dunia tidak bisa membawa hidup kita segambar dengan Dia, dengan Tuhan. Kemerdekaan yang disediakan dunia tidak mampu membawa hidup kita menjadi makhluk yang imago Dei dan similitudo Dei, segambar dengan Allah, sepeta dengan Allah. Kemerdekaan dunia tidak bisa membawa kita seperti itu. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus membawa hidup kita dari tahapan kepada tahapan, kepada kemuliaan demi kemuliaan, sampai kemuliaan itu sempurna. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita mencapai kemuliaan demi kemuliaan itu? Tentunya tahapannya bagaimana supaya kita dimerdekakan, dan kemerdekaan itu penuh. Syaratnya sebab Tuhan itu roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nanti kita akan korelasikan bagaimana Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk terjadinya pemulihan atas kerusakan tembok Yerusalem, atas kerusakan pintu-pintu gerbang Yerusalem. Kita hubungkan juga, sebab firman nubuat ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Bagaimana pelaksanaan 7 sangkakala pada akhir zaman yang dipercayakan kepada 7 malaikat jemaat, yang dipercayakan kepada ke-7 bintang. Ada yang bertanya, apa relevansinya, apa hubungannya peniup sangkakala dengan kegenapan firman nubuat menjelang kedatangan Tuhan? Sesaat menjelang kedatangan Tuhan ada peniupan sangkakala. Sesaat Nehemia memulihkan, membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem, ada peniup sangkakala. Sesaat Musa menerima hukum-hukumnya Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, perintah dari Tuhan, ada bunyi sangkakala di Gunung Sinai. Simbol-simbol ini yang terus akan muncul sampai kegenapan firman Tuhan pada akhir zaman.
bahkan menjelang kedatangan Tuhan, simbol tentang munculnya peniup sangkakala ini juga terjadi kembali. Apakah itu hanya sebuah kebetulan? Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, pola yang sudah ditetapkan Tuhan untuk penyelamatan umat Tuhan bukan suatu kebetulan. Sebab itu sudah merupakan rangkaian yang disusun Tuhan untuk menyelamatkan gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan diubahkan menjadi serupa, menjadi segambar dalam kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Sampai dikatakan 7 perkara di dalam kitab Wahyu pasal 5. Saudara jangan berkata nanti kita akan menerima 7 perkara. Jangan berkata nanti. Sebab Tuhan mempercayakan kemuliaan demi kemuliaan di tengah-tengah umat Tuhan itu dari perkara yang kecil, bertahap seiring dengan kasih karunia kuasa yang dipercayakan dalam hidup kita. Maka kuasa itu dipercaya setahap demi setahap. Sebab manusia kalau disuruh diminta Tuhan meninggalkan secara total kekurangannya belum bisa. Totalitas meninggalkan kekurangannya belum bisa. Berperang menaklukkan keinginan daging belum bisa totalitas. Hari Minggu bisa membara, menggebu-gebu, sukacitanya penuh, urapannya penuh, belum tentu pulang dari tempat ibadah penuh urapannya. Pikiran yang dinamis, hati yang dinamis itu gampang terpengaruh oleh situasi, kondisi, lingkungan di mana saudara sedang berada. Saudara di dalam perjalanan, saudara ada di warung, saudara ada di rumah makan, saudara ada di rumah. Lingkungan itu sangat mempengaruhi pikiran saudara, sangat mempengaruhi hati saudara. Mampukah saudara selalu menjaga stabilitas kuasa urapan itu? Atau bagaimana caranya supaya roh sukacita itu terus terjadi? Suasana kasih, suasana damai, suasana sukacita, suasana kerajaan surga itu selalu terjadi dalam hidup saudara setiap saat. Bagaimana caranya memelihara itu, menjaga itu? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mungkin tadinya aku sukacita, tadinya aku penuh damai, kenapa aku jadi resah? Kenapa aku sekarang jadi khawatir, mendadak cemas? Seakan ada pressure yang begitu kuat menekan hidupmu. Ada ketakutan yang membara, ada ketakutan yang betul-betul membuat saudara seakan meronta, tidak bisa. Bisa saja tertunduk dan bertanya-tanya, kenapa terjadi seperti ini? Kerinduan hati saat itu terjadi, saat tekanan terjadi, saat kecemasan muncul, saat kekhawatiran menteror, keinginan yang terdalam, aku pengen hidup damai. Saat hatimu tertindas, tersesat, berat, saudaranya aku pengen lepas dari itu. Aku pengen dimerdekakan dari perbudakan itu. Aku pengen lepas dari tekanan
Ketika harta saudara-saudara ada di tengah-tengah kekayaan saudara, di tengah-tengah materi saudara, itu pun ketika teror itu terjadi, lingkungan saudara tidak bisa mengobati, tidak bisa memulihkan, tidak bisa memerdekakan hati saudara. Itu bedanya dunia dan kerajaan surga. Dunia pengen memerdekakan manusia dari perbudakan ekonomi, dari eksploitasi ekonomi. Kalau minggu lalu kalau tidak salah saya sampaikan, dari perbudakan dosa, suami menjual istrinya, itu terjadi saudara. Bukan hanya masa-masa sekarang, dari masa-masa lampau sudah terjadi. Ada seorang pengusaha besar, relasinya banyak, istrinya dijual. Jadi itu bukan persoalan ekonomi, tapi sepakat juga. Aku mau jadi suamimu, tetapi sepakat enggak kalau hidup kita seperti ini? Dan itu disepakati. Dan orang itu ibadah setia. Barusan di Surabaya, itu suami istri ditangkap. Karena apa? Umurnya masih berapa? 27 tahun. Istri yang dijual. Gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Baru saja. Dan ini hanya beberapa gelintir orang. Dan di sana, di luar sana, bukan hanya ratusan, ribuan. Kalau ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang, lah bagaimana kalau yang memperdagangkan, yang menjual itu adalah suaminya sendiri atau istrinya sendiri? Ada seorang istri menjual suaminya untuk perempuan lain. Ketika saya membaca kitab Wahyu pasal 18, ini nanti kegenapannya seperti apa? Sampai mega mall, marketnya antikris dan nabi palsu itu juga di sana ada barang manusia yang dijual juga di sana. Seperti apa prakteknya? Nah, sekarang semakin terbuka. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Sekalipun suaminya, sekalipun istrinya yang menjual, itu kena pidana perdagangan orang dan perlindungan perempuan dan anak. Ada pidananya. Oh, itu marak terjadi di mana-mana. Akhir zaman. Hasil riset, di mana suatu bangsa, ini hasil riset, di mana suatu bangsa yang sepertinya religius, di baliknya justru tidak religius. Semakin banyak tempat-tempat ibadah dibangun di mana-mana dengan jarak yang sangat dekat, sekiranya mungkin masing-masing pribadi membangun tempat ibadah. Sampai segitunya, sekiranya mungkin. Tetapi Indonesia korupsi tidak semakin berkurang. Perzinahan, pencurian, kejahatan, penipuan tidak semakin berkurang. Kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang, kalau orang mengatakan wah orang tidak berpendidikan makanya melakukan hal seperti ini. Koruptor itu orang-orang berpendidikan semua.
para pemalak, para sindikat itu orang berpendidikan semua. Ini kalau pendidikan akademis. Kalau bicara moral, orang mereka tidak ngerti aturan kitab masing-masing. Oh, mereka orang tahu kitab semua. Maka ketika kita fokus kepada kebenaran firman ini pasti digenapi. Ketika saya berbicara tentang akan terjadinya gempa dan lain sebagainya, kegoncangan demi kegoncangan, orang mungkin ada yang berkata, khotbah jangan nakut-nakuti jemaat. Khotbah yang baik-baik, yang mendamaikan jemaat, yang penuh kasih. Jangan bicara soal bencana, jangan bicara soal kecelakaan, jangan bicara soal yang aneh-aneh, kematian, maut dan lain sebagainya. Jangan gitu-gitulah. Jadi pendeta yang damai-damai saja. Ya, firman Tuhan juga mengatakan, selagi orang berkata damai, tidak ada apa-apa. Sejak zaman dulu banyak nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal itu dibayar, disuruh berbicara yang enak-enak, disuruh bicara yang tenang-tenang, tidak boleh bicara yang aneh-aneh. Saudara, sebelum terjadinya bencana beberapa saat lalu di Sika, Kabupaten Sika, berapa hari sebelumnya ada seorang masih muda juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang-orang dekat pelabuhan bahwa akan terjadi bencana. Cepat-cepat lari dari tempat ini. Dianggapnya orang gila. Sehari sebelumnya kalau tidak salah ada rekamannya. Saat cepat menerima informasi tentang kegempaan dan lain sebagainya, saya ada di grup Forkopimda Kabupaten Mojokerto. Jadi ada informasi tentang kegempaan dan lain sebagainya, tentang kebakaran, SPBG dan sebagainya. Terus saya langsung dapat informasi dari grup itu. Akurat. Kalau sudah masuk di grup itu tidak mungkin ada yang hoax. Yang di dalamnya kan Bapak Kasat Intel, Pak Polres, Kepala Dinas, Pak Kajari ada di dalam grup itu. Saudara, kita harus paham, kita harus ngerti. Mau tidak mau, kita harus menerima. Nah, ketika banyak orang merindukan kemerdekaan, banyak orang merindukan kelepasan, banyak orang merindukan hidup dalam damai, hidup dalam sukacita roh, hidup dalam ketenangan bersama anak, bersama istri, bersama keluarga. Sekarang aneh-aneh. Dengan istrinya saja tidak bisa damai, dengan suaminya tidak bisa damai. Manusia akhir zaman itu gampang tersulut emosi dan buta mata, buta hati, tumpul perasaannya karena tidak mau tahu kitab suci. Barusan terjadi juga kan, saudara kan baca-baca mungkin orang istri cemburu. Ini tahan sangar ini, cemburu saking cemburunya, hanya cemburu. Langsung suaminya dipiting, dipotong itu alat kelaminnya. Jadi bayangno, sejahat itu manusia yang namanya istri, yang namanya suami. Ada anak umur 14 tahun pacaran, yang pacaran betul-betul ikuti kebenaran firman supaya tidak buta mata, tidak buta hati. Ya, pacaran emosi.
yang ceweknya dibunuh, dibakar. Karena apa? Melakukan persetubuhan, ya belum nikah kan, baru umur 14 tahun. Istri yang perempuan bilang, nanti saya akan bilang ke papamu kalau kita sudah melakukan seperti itu. Nah, rupanya sang laki-laki ini ketakutan, yang baru umur 14 tahun ini. Diajak janjian di satu tempat, akhirnya maaf bicara di situ, ya layaknya hubungan begitu. Setelah itu yang perempuan dibunuh, dibakar. Di Indonesia, bukan luar negeri, di Indonesia. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mendapat kemurahan dari Tuhan untuk memerdekakan banyak orang. Banyak orang yang belum merdeka. Kalau bicara soal 17 Agustus 1945, kemerdekaan kita, bangsa Indonesia sudah umur 81 tahun dimerdekakan dari penjajah kolonial Belanda. 300 tahun lebih, kurang lebihnya begitu, dijajah. Kekayaan negeri ini dikuasai mereka, dikuasai penjajah. Penduduk bangsa ini dari berbagai suku, kaum, bahasa di negeri ini dijajah. Tidak boleh sekolah, tidak boleh belajar, tidak boleh jadi pejabat. Semua harus mengikuti aturan. Mental perbudakan itu ditanamkan atas bangsa Indonesia. Lah, kemerdekaan Indonesia dari perbudakan Belanda sudah selesai. Tapi apakah sudah bersih? Belum. Masih ada pengkhianat bangsa yang harus dibersihkan dari negeri ini. Yang dibersihkan bukan orangnya diusir dari Indonesia, tetapi pola pikirnya harus dibersihkan. Hatinya harus dibersihkan. Akal budinya harus dibersihkan dari niat jahat. Kalau Indonesia mandiri, banyak bangsa tidak suka. Akhirnya pakai orang-orang dalam yang tamak, anak-anak negeri sendiri yang tamak, yang rakus, tamak akan harta dibayar untuk membuat kekacauan bangsa ini. Sekiranya mungkin generasi bangsa ini tidak boleh ada yang pinter, tidak boleh ada yang bisa bikin sepeda motor, tidak boleh ada yang memproduksi mobil, tidak boleh ada yang memproduksi peralatan perabot yang canggih-canggih itu. Tidak boleh ada petani-petani muda di Indonesia. Anak-anak Indonesia dibuat tidak suka dengan pertanian. Anak-anak Indonesia dibuat tidak suka dengan produk-produk Indonesia. Saudara, ini Jepang MOU dengan Indonesia setahun itu minta 100.000 tenaga kerja. Saya sebagai penasehat dalam satu organisasi penasihat dan pembina satu Garda Wirausaha Nasional. Ini organisasi nasional yang juga diantaranya mempersiapkan tenaga kerja untuk ke luar negeri. Terus orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, diantaranya kerjanya apa? Bertani di sana. Diantaranya tanam jagung, sama asparagus, panen bung pring. Berangkatnya nyetil pakai jas sampai sana, lepas jas ganti pakaian sawah. Loh iya memang begitu. Ya ada yang di kantor, ya ada yang di pabrik, di perusahaan otomotif, ada di elektronik, ada
tapi yang di agro juga banyak. Tanam sayur, nyiram sayur, nyemprot-nyemprot suket, ngerondak itu, ya begitu tugasnya. Dan bos-bos Jepang itu menurut cerita mereka, nanti suatu saat lembaga kursus ini juga akan ke Mojokerto. Jadi bos-bos Jepang itu enak katanya gitu kan. Pokoknya kita nurut aturan kerja, jamnya diperhatikan. Mereka sangat memperhatikan pekerja. Jadi bicara kemerdekaan yang sekarang, bagaimana kemerdekaan kita sebagai anak bangsa, kita sebagai pelayan Tuhan, imamat yang rajani, harus mengisi, harus memiliki, harus berkontribusi untuk bangsa ini. Bangsa ini disiapkan Tuhan, bangsa ini dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di muka bumi. Dan ini real. Tetapi bukan berarti tanpa tantangan, tanpa persoalan, tanpa hambatan. Tantangannya banyak, baik dari dalam maupun dari luar. Bapak Ibu tentunya mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di negeri kita, kebijakan-kebijakan Bapak Presiden cukup bagus di pertahanan, di ketahanan pangan, di industri, di pendidikan, semua lini kehidupan sekiranya dimungkinkan dibangun, dibaharui, dibangun, dirombak, mengenai perombakan demi kesejahteraan masyarakat. Kalau para pejabat bangsa ini tidak korupsi dari hasil pertambangan yang ada di negeri kita Indonesia, maka sekolah pasti tidak bayar, kesehatan tidak mungkin bayar, dan banyak hal, subsidi BBM dan sebagainya. Kalau pejabat pemerintah betul-betul bersih, hanya menikmati gajinya, badan usaha milik negara yang mengelola kekayaan bangsa ini selalu untung, dan keuntungannya untuk kemakmuran masyarakat bangsa Indonesia pasti berlimpah-limpah. Bahkan saudara sekolah saja dikasih uang saku dari negara. Semua kebutuhan, semua ada negara di bumi ini yang seperti itu. Sudah tua, sudah lansia, itu dapat pensiun padahal tidak bekerja, bukan ASN. Padahal negara itu tidak punya kemampuan energi pertambangan seperti Indonesia. Negara itu mampu memberikan uang pensiun kepada warga negaranya. Negara itu mampu menggratiskan pendidikan anak-anak bangsanya. Negara itu mampu menggratiskan kebutuhan kesehatan warga negaranya. Kita tidak cukup berbicara Indonesia kaya raya. Kita tidak cukup berbicara, berwacana bahwa Indonesia gemah ripah lo jinawi. Tetapi saatnya kita bertindak. Apa yang kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang kita laksanakan sebagai anak-anak Tuhan? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau dalam pribadi kekristenan, kalau dalam pribadi hamba-hambanya Tuhan, kalau dalam pribadi tokoh-tokoh spiritual, para pendeta, para pastor, para rohaniwan, para dosen, hidup di dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa Allah, maka hidup saudara banyak dipakai oleh Tuhan untuk memerdekakan banyak orang. Sebab aliran yang keluar dari hati saudara adalah aliran pengampunan, aliran belas kasihan. Orang mau nolong orang, mau memerdekakan orang, yang terutama adalah belas kasihan. Bagaimana mungkin saudara mau nolong orang kalau saudara tidak punya
Rasa kasih Tuhan itu tidak ada pada saudara. Jiwanya Kristus tidak ada pada saudara. Pikirannya Kristus tidak ada pada saudara. Saudara itu diciptakan oleh Tuhan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Tuhan memilih saudara. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya hidupmu memerdekakan banyak orang. Lah, sebelum kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka Dia itu hadir, Dia itu turun. Banyak orang siap dimuliakan, tetapi tidak mau rendah hati. Banyak orang mau diangkat, mau dimuliakan, tetapi tidak mau turun. Kalau pengen hidup dimerdekakan dan memerdekakan banyak orang, kita harus siap. Kita siap dimerdekakan, kita sudah dimerdekakan, kita siap ditinggikan, dimuliakan, tetapi saatnya kita memerdekakan orang, kita harus turun. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Ketika Dia turun untuk memerdekakan orang, tahtanya ditinggalkan. Dia menjadi manusia biasa. Siapa yang mau kehilangan tahta? Biasanya orang kalau sudah punya posisi, punya kedudukan ini dipertahankan sekuat tenaga, jangan sampai ini hilang. Apakah ketika Tuhan Yesus firman itu menjadi manusia, apakah tahtanya hilang? Tidak pernah hilang. Dikatakan kerajaannya kekal. Banyak orang ketika sudah tidak punya kedudukan di dunia ini, dipikirnya tahtanya di dunia ini memerdekakan hidupnya. Dipikirnya posisinya, jabatannya di dunia ini merupakan alat kemerdekaan. Bukan. Kalau saudara dimerdekakan, di mana ada roh Allah, di dalam hidupmu ada roh Allah, di mana saja saudara dimerdekakan, bukan karena jabatan saudara. Ikuti kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Nehemia. Bagaimana supaya bagaimana supaya kita dimerdekakan? Poinnya, kita harus belajar dengar-dengaran suara roh. Sudah lama saya tidak masuk ke hutan, ke Taman Nasional untuk masuk pergumulan demi pergumulan. Tetapi Tuhan juga punya cara menghibur saya. Untuk saya bisa menenangkan diri, saya bisa fokus saat berdoa. Jadi kalau saya ke ladang, saya ini gembala, saya ini hamba Tuhan. Kalau saya tidak disuruh ke sana, saya tidak ke sana. Saya ke ladang itu bukan soal urusan tanam menanam, bukan soal urusan wah nanti nanam jagung, nanti nanam ini, nanam itu, nanam ini, nanam itu. Tetangga-tetangga sana, Mas, kenapa kok pohon-pohonnya tidak ditebang saja? Nanti kalau ditanami jagung, tanami palawija kan kurang bagus, ngeyomi gitu kan, jadi teduh gitu kan. Itu tuh tempatnya orang-orang sudah mati semua tuh rata-rata, tinggal beberapa batang. Tempatnya jenengan itu orang-orang lewat situ masih gemes. Kenapa udah ditebang aja, udah gak kepake, ini pabriknya sudah tutup. Mau pengen duit hutan, hutan kayu putih. Ada gubuk di sana. Jadi berapa hari seminggu saya bikin gubuk.
Ngerti orang-orang itu pagi-pagi petani itu ke situ. Adik, kalau pas yang dekat-dekat situ, kalau pas hujan, pas panas, silakan dipakai. Monggo, ngeyuk mriki. Nggih Mas, matur suwun. Wah, lah enak tenan iki ngisi. Monggo. Iki mboten napa-napa. Pohon kayu putih tinggi-tinggi di sekitar situ. Saya biarkan, tidak akan saya terbang. Satu saat malam bisa di situ sembahyang. Pagi, siang sampai sore, wah kicau burung itu macam beraneka ragam di situ. Kalau musim kemarau, mobil bisa masuk sana. Tapi kalau yang pendek jangan, nanti nggak seru. Ada yang itu kan bekas jalur truk angkat tebu. Kiri kanan kan biasanya lebih rendah, ke tengah ada gundukan gitu kan. Kalau nyetirnya bisa juga aman juga sih. Tapi kalau nggak biasa nyetir milih jalan, nggak seru. Tempat itu bisa saya pakai untuk bergumul. Kadang saya pulang 6:30 malam baru pulang. Ya petang gelap. Silakan kalau mau naik ke sana. Apalagi selamat ulang tahun yang di bulan Agustus. Banyak yang ulang tahun bulan Agustus. Siapa tahu nanti kayak tumpeng naik kono, syukurannya berdoa di sana. Doakan supaya itu kalau dirawat betul, ya hasil dari sisi hasil akru juga luar biasa. Tapi itu perjuangan memang. Kalau pas musim hujan masuknya kan harus jalan kaki dari kampung itu kira-kira 2 kilo, dari sebelah sana 1,5 kilo, karena becek beda tidak bisa masuk, apalagi mobil ya tidak mungkin. Semua ada perjuangan. Saya ini habitatnya itu habitat hutan. Biasa pergumulan doa puasa di dalam hutan. Jadi apakah tidak bisa berdoa di rumah? Ya sangat bisa. Tapi Tuhan itu punya cara. Di perjalanan, bahkan hamba Tuhan itu begitu sejak zaman dulu. Di tepi sungai Kerit, Tuhan bicara kepada hambanya. Di tempat tukang kuali, Tuhan berbicara kepada hambanya. Tuhan mau menunjukkan ada sesuatu yang harus dipelajari. Ya jangan sampai ada yang berpikiran, oh di rumah saja kan ya bisa berdoa, bisa. Tapi kalau Tuhan berkehendak, seorang hamba Tuhan terus belajar. Tuhan mau tunjukkan sesuatu ke tempat yang Tuhan pilih. Kenapa Musa harus naik ke Gunung Sinai? Repot. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke Gunung Tabor? Tinggi, ajak murid-muridnya. Kenapa Elia harus naik Gunung Karmel? Masing-masing itu cara Tuhan untuk mendidik. Kalau kehendak Tuhan saya sudah harus berangkat, lombok siapapun menghalangi saya tidak bisa. Saya Buddha Dewi pun tidak masalah. Ya pendeta-pendeta, ya hamba-hamba yang dahsyat harus dikawal. Ada pengawal, ada pengerja. Pengerja mana? Saya berangkat sendiri tidak masalah. Saya terlalu yakin saya sudah dikawal para malaikat yang menyertai saya, yang diutus Tuhan untuk mengawal saya setiap saat. Nehemia belajar dengar-dengaran suara roh. Nehemia belajar rendah hati.
Jadi imamat Raja-Nia akan dipakai Tuhan memerdekakan orang dan siap dimerdekakan sepenuhnya. Maka syaratnya dengar-dengaran suara roh. Yang kedua, rendah hati. Nehemia pasal pertama, mari dibaca. Nehemia pasal pertama. Nehemia pasal pertama. Langsung ayat 2. Ayat kedua begini firman Tuhan. Ya, bertanyalah ia kepadaku, sang raja bertanya kepada Nehemia, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Ini pasal 2. Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ya. Ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku dan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan kepada mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, Ya. yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan keadaan tercela. Ya. Mereka berada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. ya. Ini Nehemia sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pegawai pemerintah, Nehemia mendapat kemurahan dari Tuhan untuk memperhatikan keadaan umat Allah di Yerusalem. Sesaat Nehemia mendengar kabar tentang kondisi Yerusalem, ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, Ya, perhatikan coba. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, dikatakan terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. sebagian besar ditawan dibawa ke Babil. Sementara masih ada yang tersisa di sekitar Yerusalem, berada dalam kesukaran, berada dalam kondisi tercela. Sementara tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Di situ ada kata tembok Yerusalem, ada pintu-pintu gerbang Yerusalem. Supaya nanti kita korelasikan dengan Wahyu pasal 8, kita korelasikan dengan pengajaran tabernakel, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan pintu, apa yang dimaksud dengan tembok. Mendengar berita seperti itu, ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. ya, Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, ya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu Ya, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. jadi Nehemia sesaat mendengar kabar itu, Nehemia bertindak.
Nehemia mengamat-amati dalam hatinya tentang berita yang didengarnya, yang diterimanya. Kondisi Yerusalem seperti itu, kondisi umat yang di Yerusalem seperti itu. Nehemia tidak nyalahkan siapapun. Dengan rendah hati, belajar dengar-dengaran suara roh, Nehemia tidak nyalahkan para pemimpin terdahulu yang mengakibatkan tembok Yerusalem diserang musuh, dihancurkan musuh. Pintu-pintu gerbang Yerusalem dibakar oleh musuh-musuh. Nehemia tidak mencari-cari soal siapa, salahnya siapa, sehingga terjadi seperti ini. Yang dikerjakan Nehemia, dia duduk, dia menangis, dia berkabung selama beberapa hari. Dikatakan aku berpuasa, aku berdoa ke hadirat Tuhan. Berdoa untuk siapa? Untuk Israel, umat Allah. Saudara, bertahap kita akan paham. Ayat selanjutnya, Nehemia mewakili bangsa Israel, memohon doa, mohon pengampunan. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. 8. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, Ya. kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Ya, terus. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan telah mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ya. Seorang juru minuman raja, seorang pegawai, bukan pegawai yang punya posisi yang luar biasa. Pegawai biasa, tetapi memiliki kepekaan batin yang kuat terhadap kerusakan ketika mendengar berita tentang Yerusalem, mendengar berita tentang umat Allah yang ada di Yerusalem. Nehemia punya hati. Nehemia sebagai juru minum memiliki hati, dan hatinya sudah dimerdekakan, pikirannya sudah dimerdekakan, punya hati untuk mengasihi bangsa yang sedang tercela, mau berjuang dalam doa untuk bangsa yang sudah hancur, untuk bait Allah yang sudah hancur. Nehemia tidak mencari siapa yang salah sehingga penderitaan tidak kunjung selesai. Nehemia tidak mencari biang persoalan sehingga umat Allah kondisi tercela, pintu-pintu gerbang Yerusalem dibakar oleh musuh-musuhnya. Nehemia bergumul, doa, puasa. Ini dengar-dengaran suara roh dan kerendahan hati
Ini adalah ciri pribadi mentalnya para bintang. Jiwanya para bintang yang digenggam tangan Tuhan. Jiwanya Tuhan Yesus, jiwanya firman Allah, jiwanya Bapa ada di dalam dirinya. Sehingga rasa kasihnya, rasa belas kasihannya melampaui nabi-nabi yang lain. Ada kerendahan hati untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Merasa gagal mengikuti perintah Tuhan, merasa gagal mengikuti ketetapan Tuhan, merasa gagal mengikuti aturan Tuhan. Perintah, ketetapan, peraturan Tuhan yang diterima lewat Musa. Zaman Musa ke Nehemia kurang lebih 1000 tahun. Aturan itu, ketetapan itu, perintah itu masih dihukumi, masih diyakini, menjadi arah hidupnya umat Allah. Sampai akhirnya zaman Maleaki, balik lagi aturan Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan itu kembali disampaikan lewat Nabi Maleaki. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita sekarang belajar memahami, memaknai simbol-simbol, kiasan-kiasan ini. Membuat firman ini. Tembok Yerusalem itu menggambarkan pagar tembok 1 kilo kali 1 kilo keliling, lebar 1 kilo. Pagar perlindungan untuk bait Allah. Pintu gerbang itu bicara soal iman. Tuhan Yesus katakan, akulah pintu, di mana domba-domba itu masuk dan mendapatkan keselamatan. Ketika Tuhan Yesus bicara, akulah pintu, Tuhan sedang menerangkan tentang gembala yang baik. Penggembalaan itu juga merupakan ketetapannya Tuhan. Aturan, perintah, ketetapan Tuhan yang harus disuarakan, laksana bunyi sangkakala oleh seorang gembala. Itu ketetapan Tuhan. Pintu berbicara soal iman, pengharapan, kasih yang mula-mula bertumbuh di pintu gerbang. Iman, pengharapan, kasih yang mula-mula bertunas di pintu gerbang. Iman, pengharapan, kasih yang mula-mula membara di pintu gerbang. Kenal kekasih sejati, kenal anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Yesus di pintu gerbang. Tembok perlindungan. Bagaimana ketika tembok perlindungan pagar tabernakel itu dalam peruntuhan? Pada fungsinya tembok itu untuk perlindungan. Kenapa seakan-akan bait Allah hidup tanpa perlindungan? Serangan demi serangan masuk silih berganti, seakan tidak ada penghalang, tidak ada perlindungan. Sementara pagar, pintu-pintu pagarnya terbakar. Jika umat Allah tanpa perlindungan dalam pergumulan, dalam perjuangan apapun, selalu dalam posisi yang kalah.
merindukan kemenangan, merindukan kemerdekaan, tapi rasanya sulit, kemerdekaan itu jauh. Kondisimu seakan-akan dalam penjajahan, kondisimu seakan-akan diinjak-injak oleh penjajah dosa, penjajah kegagalan, penjajah kemiskinan. Seakan tidak punya kekuatan untuk mengusir kemiskinan, seakan-akan tidak punya kekuatan untuk mengusir dosa, seakan-akan tidak punya kemampuan untuk bangkit sebagai perwira yang perkasa, perwiranya Kristus. Atribut imamat yang rajani seakan-akan ditampakkan dalam dosa, tercampak dalam kehinaan celah. Apakah ada di antara saudara ketika anakmu hancur-hancuran, ketika anakmu jatuh dalam kegagalan, anakmu jatuh dalam dosa, anakmu jatuh dalam penderitaan ekonomi, apakah ada di antara saudara seperti Nehemia menangis sambil berpuasa, nangisi organ-organ tubuh, mencari tempat yang jauh? Mungkin ketika saudara menangis dilihat orang, dipikirnya ada apa? Saudara minggir di tempat yang khusus. Sebagai suami ada saatnya sudah mungkin tidak bisa ngomong tentang istri yang imannya terbakar, hancur, pintu gerbangnya hancur dalam reruntuhan, hidup tanpa perlindungan, seakan-akan tidak punya kemampuan, gampang khawatir, gampang cemas, gampang takut, tidak bisa menatap masa depan dalam damai, dalam sukacita. Adanya ketakutan, kekhawatiran terus menerus setiap hari menyelimuti pikiran. Adakah sudah sebagai suami mau bergumul seperti ini? Adakah sudah sebagai istri ketika melihat suamimu dalam kondisi hancur-hancuran, imannya runtuh, kasihnya runtuh, pengharapannya runtuh, sudah sebagai istri tidak mau bicara, tidak mau, takut, jangan-jangan suami marah, jangan-jangan suami bisa mukul, jangan-jangan suami minggat tidak mau pulang karena saudara tegur? Maukah saudara sebagai seorang istri seperti Nehemia, nangis karena suamimu imannya runtuh, nangis karena suamimu kasih mula-mulanya hancur dalam reruntuhan, kasihnya dalam reruntuhan, perlindungannya dalam reruntuhan, supaya suami tidak bisa tegak, tidak bisa kuat seperti dulu. Suami gampang patah semangat, ngelokro, tidak punya kemampuan. Masihkah sudah terbeban dengan suamimu? Atau hanya baiknya sudah terima ketika suami berlimpah dengan materi dan uang, saudara pelengah-pelengah sukacita karena suami membawa uang yang banyak? Apakah sukacitamu sebagai istri hanya sampai di situ? Sementara saudara sedang merasakan sukacita, di sisi lain ketika suamimu dalam kondisi seperti itu, uang, giat bekerja. Efesus itu bukan orang malas. Jemaat Efesus itu bukan jemaat yang malas, bukan jemaat yang tidak mau kerja keras. Jemaat Efesus itu pekerja keras. Tetapi dengan bekerja keras, ibadahnya merosot, sembayangnya merosot, boro-boro nggak istri, boro-boro nggak anak, atau mungkin karena memperhatikan anak dan istrinya, bisa juga. Tak bisanya
ditinggalkan dengan alasan aku sudah tua, biar yang muda-muda saja yang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sindrom. Makanya yang sepuh-sepuh para penatua, kalau saudara pemain musik, para penatua dulu main musik, jangan tinggalkan itu. Just main aja gak apa-apa pas praise and worship. Karena apa? Ketika saya diskusi dengan rekan-rekan hamba Tuhan, ada yang 50 ke atas, 60 ke atas usianya, dulu setia di bidangnya masing-masing di gereja. Tapi ketika pemimpinnya muda, pendetanya ganti yang muda, generasi muda, maka seluruh pemain musik, worship leader, singer diganti yang muda semua, yang tua tidak dipakai. Akhirnya para penatua tadi akhirnya bikin persekutuan sendiri, khotbah dewe, mereka yang main musik dewe. Ternyata masih punya kemampuan kok main musik, worship leader, bahkan mereka khotbah juga. Di gerejanya sudah tidak dipakai, diisi yang muda-muda tampil begitu. Bapak Ibu jangan berdalih, selagi kita masih bisa berdiri, selagi tangan kita masih kuat, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Sesuai porsinya masing-masing. Kerjakan itu dengan baik. Jangan biarkan reruntuhan itu terjadi. Jangan biarkan reruntuhan itu terus dibiarkan berlarut-larut. Kita ini hidup oleh karena kasih. Kita ini hidup oleh karena anugerahnya. Kita ini hidup oleh karena pengorbanan Kristus, oleh darah Kristus yang menyucikan kita. Kalau tanpa darah Kristus, dengan apa lagi kekuatan kita? Oleh sebab itu perhatikan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini penting. Ini banyak generasi muda pada akhir zaman, ini terjadi di mana-mana. Kalau saya menyuarakan pesan Tuhan, laksana sangkakala, laksana seorang pelayan yang meniup sangkakala. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai berubah generasi, ganti generasi. Nanti firman Tuhan itu tidak ditaati. Peraturan Tuhan tidak ditaati, ketetapan Tuhan tidak diikuti, perintah Tuhan tidak diikuti. Zaman Musa menerima perintah, ketetapan, peraturan Tuhan sampai zaman Nehemia, kurang lebih 1000 tahun. Nehemia dipakai Tuhan mengingatkan kembali bahwa umat Tuhan zaman Nehemia, mereka sudah tidak setia lagi dengan perintah Tuhan, tidak setia lagi dengan ketetapan Tuhan, tidak setia lagi dengan peraturan Tuhan. Makanya mereka dalam kondisi tercela. Mereka dalam kondisi kesukaran besar. Mereka dalam kondisi tercela. Sementara tembok Yerusalem runtuh, pintu-pintu gerbangnya juga demikian. Jadi aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan ini tetap. Dengarkan firman Tuhan, jangan dengarkan suara nabi-nabi palsu. Keluarga-keluarga muda, anak-anak cucu saya semua yang lahir dari keluarga-keluarga muda, anak-anak sulung itu, aturan firman Tuhan, anak-anak sulung umat Tuhan itu miliknya Tuhan. Hati-hati.
saudara mengelola, saudara mendidik, saudara menghantar anak-anak itu. Ketika harus saatnya dikenalkan tentang perintah Tuhan, saatnya dikenalkan tentang ketetapan Tuhan, saatnya dikenalkan soal peraturan Tuhan sesuai umurnya, kenalkan itu, ajarkan itu. Makanya Israel itu pendidikannya itu sangat ketat tentang hukum-hukumnya Tuhan. Sampai sekarang, bagaimana mereka harus belajar dan mentaati perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan itu. Kalau bicara sejarah, bagaimana Kanaan itu wilayahnya mana saja dan sebagainya, tidak perlu. Para rabi nerangkan tidak perlu kepada dunia. Cukup anak-anak kalau sekarang levelnya itu dengan kalau disetarakan itu anak SD itu sudah cukup bisa menerangkan tentang sejarah suci para nabi. Mereka sudah ngerti semua. Ketika saudara belajar mengikuti perintah Tuhan, mengikuti ketetapan Tuhan, mengikuti peraturan Tuhan dengan baik, itu dampaknya luas. Nanti anak-anak sehat. Saya percaya semua pengen sehat walafiat. Amin. Ini firman Tuhan. Mentaati perintah, ketetapan, aturan Tuhan. Berkat kalau taat dan setia. Ulangan pasal 28 nanti dibaca di rumah. Ini firman. Jadi kalau saudara masih percaya, imanmu tidak runtuh, saudara pasti takut sama Tuhan, sama firman. Makanya tadi saya katakan, kesetiaan umat Tuhan, imannya umat Tuhan, kasihnya umat Tuhan, itu belum stabil. Sesaat stabil, tahu-tahu mengalami keruntuhan. Tahu-tahu nanti terbangun lagi, tahu-tahu nanti setia lagi, tahu-tahu nanti ibarat grafik itu sudah naik turun, kayak pergerakan saham, perdagangan saham, naik turun grafiknya, naik turun, naik turun, naik turun. Ulangan pasal 28 itu di sana dibicarakan terkait kesetiaan, berkat atas umat Tuhan kalau kita setia dengan perintah, ketetapan dan peraturan, setia menjalankan. Nah, tapi dibaliknya nggak enak, kutuk. Dibalik berkat itu ada kutuk, ada kutukan. Allah itu tidak memberkati kalau kita tidak setia dan menjalankan perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan. Dari sana sudah nanti akan jelas. Sampai ada kalimat begini, kamu akan tunangan, tetapi justru orang lain yang meniduri. Kok bisa begitu? Kutuk. Jadi yang tunangan-tunangan yang setia dengan pasangannya. Yakin, kalau belum yakin berteman saja. Kalau tidak yakin, jangan sampai itu loncat, pindah sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Sudah janji-janji sehidup semati, minggu depan lagi ganti. Jangan mengkhianati. Jangan jadi pengkhianat. Kalau sekarang sudah biasa mengkhianati orang begitu, nanti kalau sudah masuk pernikahan, tidak cocok, tidak nyaman. Tidak begitu. Orang yang terkutuk itu begitu. Itu firman, aku kurang gawe-gawe. Kamu bertunangan, baca nanti di rumah ya. Kamu bertunangan, tetapi orang lain yang meniduri. Kamu pacaran seakan-akan mau jadi, setelah mau jadi stop sama Tuhan, dipisahkan. Karena itu bukan orang yang terbaik untuk orang yang
tidak setia. Jadi kuncinya, saudara mau usaha, saudara mau bisnis, saudara pengen hidup sehat, saudara pengen nikahmu diberkati Tuhan, pranikahmu lancar. Kuncinya setia, taat, peraturan, perintah, ketetapan Tuhan. Itu memang. Nah, hancurnya Yerusalem itu gara-gara ini. Mungkin rumahmu masih utuh, pagarmu utuh, rumah fisik. Tetapi bagaimana sekarang ini iman? Pintu gerbang bicara iman, pengharapan kasih. Tembok Yerusalem bicara soal perlindungan. Bagaimana sekarang iman, pengharapan kasih, saudara? Dan nanti dibaca di rumah. Kalau pengen sehat, walafiat. Kalau ada saatnya Tuhan izinkan dipukul dengan sesuatu yang menyakitkan, itu didikan. Kan berulang kali saya katakan, lebih baik jangan sampai dipukul. Lebih baik kita mendengar dan kita belajar merendahkan hati, kita jalani. Ya Tuhan mengampuni ketika kita diizinkan sakit penyakit. Sekarang nabi mana? Nabi mana yang tidak pernah sakit? Nabi saja sakitnya parah-parah, diizinkan Tuhan untuk mengosongkan, untuk memurnikan iman, pengharapan dan kasih. Cara Tuhan mendidik masing-masing sedemikian rupa. Dimanapun, apapun keadaan kita, ketika kita setia, dikatakan ayat 8 diulang baca, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Ayat yang 9, kalau kita kembali kepada firman Nehemia pasal 4 tadi, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukan, terus maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, ya, akan kukumpulkan mereka kembali, ya, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya, amin. Kita sadari dalam perjalanan iman, pengharapan kasih ada kerikil-kerikil tajam yang seakan tidak mungkin saudara bisa bangkit. Akan tidak bisa berjalan lagi. Tetapi dikatakan, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku dan melakukannya, Tuhan tunjukkan, Tuhan yang penuh kasih sayang itu, Dia tunjukkan kuasanya yang dahsyat. Dia sanggup memulihkan saudara. Badanmu sehat walafiat. Kasih anak-anak, saya titipkan cucu kegerakan dalam keluarga-keluarga saudara itu. Kelola dengan baik, rawat, bimbing dengan baik sesuai firman. Jangan salah mengelola berkat. Jangan salahkan sana sini. Sepakat untuk merawat, membimbing anak-anak kegerakan, membangun iman mereka, membangun perintah-perintah Tuhan atas mereka, membangun ketetapan Tuhan atas mereka. Kelola dengan baik, kelola dengan bijaksana, maka anak-anak kegerakan pembangun tubuh Kristus menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, yang memiliki mental kerajaan surga. Jangankan hanya menghadapi satu orang jahat, jutaan orang jahat di depan saudara. Kalau saudara melahirkan generasi-generasi pemenang, saudara bangga punya Kristus.
Nehemia tidak perlu banyak teman untuk memberkati banyak orang, tetapi Nehemia diperlengkapi Tuhan dengan orang-orang yang punya hati kepada jiwa-jiwa. Maka kegerakan yang pasti terjadi dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.